Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala manittaba huda amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di Harmina Nurbi Channel. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin di dalam ilmu tajwid. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas salah satu dari hukum nun sukun atau tanwin, yaitu izhar halqi. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Langsung saja kita akan bahas idgham bi gunnah. Namun sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, dan bagi teman-teman yang belum, mohon kiranya untuk sudi menekan tombol subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke idgham bi gunnah. Idgham itu asal kata dari adghama yudghimu. Kalau dalam bahasa Arab diartikan menjadi adkhala yudkhilu idkhalan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, idgham itu artinya memasukkan. Bi berarti dengan, gunnah berarti dengung. Jadi secara bahasa idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan dengung. Secara istilah dalam ilmu tajwid, idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin setiap kali bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Maka bunyi nun sukun atau tanwin ini kita masukkan dengan disertai dengung. Contohnya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim ma'in. Tulisannya min ma'in, namun cara membacanya mim ma'in. Bunyi nun sukunnya min, nun sukunnya itu kita masukkan kepada huruf mim, jadinya mim ma'in. Sedangkan untuk contoh tanwinnya kita pakai di sini fathah tanwin. Contohnya adalah fatham mubinan. Fatham mubinan aslinya fathan, tapi ketika bertemu dengan huruf mim jadinya masuk bunyi nun sukun atau tanwinnya itu ke huruf mim. Fatham mubinan. Untuk huruf berikutnya, untuk huruf nun, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, maka bunyi nunnya itu langsung masuk dengan disertai dengung. Contohnya nun sukun an nafsihi. Untuk tanwinnya hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Dan untuk contoh dari waw, nun sukun bertemu waw, min waraihim. Tulisannya min waraihim, namun karena dia idgham bi gunnah, kita masukkan bunyi nun sukunnya ke waw dengan disertai dengung. Min waraihim. Sedangkan untuk tanwinnya kita gunakan di sini kasrotain atau kasroh tanwin. Quwwati wala. Tulisannya quwwatin wala. Namun karena dia idgham bi gunnah, kita membacanya quwwati wala. Berikutnya adalah contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, kita nun sukun terlebih dahulu. Limay yaro. Tulisannya liman yaro, namun karena dia idgham bi gunnah, kita membacanya menjadi limay yaro. Sedangkan untuk tanwinnya di sini kita gunakan kasrotain kembali, kasroh tanwin. Di qaumi yuqinuna. Di qaumi yuqinuna. Di qaumin yuqinuna tulisannya. Tapi karena dia idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf ya, maka bunyi tanwinnya li qaumin, bunyi minnya kita masukkan ke huruf ya. Li qaumi yuqinuna. Itu tadi adalah pengertian dan contoh dari idgham bi gunnah, memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf bi gunnah yang 4, mim, nun, waw, dan ya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf tersebut dengan disertai dengung. Namun ada syaratnya, yaitu harus dari 2 kata yang berbeda. Jika nun sukun atau nun sukunnya ini bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kata, maka dia bukan idgham bi gunnah, dia tidak dimasukkan tapi justru dibaca jelas.
Ini namanya nanti adalah izhar wajib. Izhar wajib itu adalah nun sukun dibaca jelas ketika bertemu dengan waw atau ya di dalam satu kata. Contohnya ad-dunya ketika bertemu dengan ya dalam satu kata, atau sin wa nun ketika nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata. Itu tadi idgham biguna. Berikutnya kita ke idgham bila guna. Tadi ketika kita membahas idgham biguna artinya memasukkan dengan disertai dengung. Nah, untuk idgham bila guna, nah, bila tadi bi dengan ini ada tambahan la. La itu dari bahasa Arab artinya tidak. Jadi memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila guna ini tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila guna hanya ada dua, yaitu lam dan ro. Jadi setiap kali nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka nun sukun atau tanwinnya kita masukkan bunyinya ini ke huruf lam atau ro tanpa disertai dengung. Contohnya untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam adalah mil ladunka. Min ladunka tulisannya kan. Namun karena nun sukun yang pertama bertemu dengan huruf lam dan nun sukun yang kedua bertemu dengan huruf kaf, maka dua nun sukun ini dibaca dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama kita masukkan ke dalam lam tanpa disertai dengung, dan yang kedua nanti kita akan bahas ketika kita membahas nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, yang mana huruf kaf adalah termasuk huruf ikhfa hakiki. Jadi kita kembali ke idgham bila gunnah. Setiap kali nun sukun bertemu dengan huruf lam, bunyi nun sukunnya kita masukkan ke dalam lam tanpa disertai dengan dengung. Mil ladunka. Contoh untuk tanwinnya adalah dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Cukup kita masukkan bunyi domatain kepada lam tanpa disertai dengung. Dzikrul lil alamin. Sedangkan sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra itu adalah famar rabbukuma. Famar rabbukuma, tulisannya faman rabbukuma, namun karena dia idgham bila gunnah maka bunyi nun sukun kita masukkan ke dalam huruf ra menjadi famar rabbukuma. Sedangkan untuk tanwinnya adalah kita pakai di sini contoh kasrotain atau kasroh tanwin kasroh atau apa saja, yang penting ada dua harokat di bawah. Isyatir radiyatin. Isyatir radiyatin, tulisannya isyatin radiyatin, namun bacaannya isyatir radiyatin karena kasrotain yang bertemu dengan huruf ra dan dia dibaca dengan cara idgham bila gunnah. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang idgham biguna dan idgham bila gunnah. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan ketika membaca Al-Quran bertemu dengan hukum idgham biguna dan bila guna ini dapat mempraktikkannya. Semoga bermanfaat, dan untuk semakin membuat kita lebih paham tentang idgham biguna dan idgham bila guna, ada tugas di sini untuk teman-teman. Yang pertama adalah mencari 5 hukum idgham biguna, dan yang kedua mencari 5 hukum idgham bila guna. Jangan lupa disertai dengan nama surat dan nomor ayatnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.